teman-teman, jadi pada hari ini saya akan presentasi mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Christina Meredith Angelita, NIM C1C021218. Baiklah masuk ke bagian yang pertama, yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawati. Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawati adalah yang pertama, menghitung penghasilan bruto wajib pajak dalam setahun, termasuk gaji pokok, tunjangan, makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5% dan iuran pensiun 5%. Biaya jabatan 5% maksimal 6 juta, sedangkan pensiun maksimal 2,4 juta atau iuran lainnya. Yang ketiga, hitung gaji neto dengan cara penghasilan bruto dikurangi iuran-iuran yang dikeluarkan wajib pajak. Keempat, hitunglah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status kekeluargaan, apakah wajib pajak sudah menikah atau belum, hingga ke perhitungan jumlah anak. 5. Hitung PTKP yang dihasilkan dari penghasilan neto dikurangi PTKP. Selanjutnya, setelah PTKP didapat, kalikan dengan besaran tarif pajak yang berlaku. Nah, contoh soalnya, Alia adalah seorang karyawati tetap pada sebuah perusahaan bernama PT Jamu Sindo. Sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Alia memperoleh gaji 10 juta per bulan. Alia juga harus membayar iuran pensiun sebesar 1,5% dari total gajinya dan iuran JHT sebesar 250.000. Hitunglah PPh pasal 21 terutang yang dikenakan kepada Alia. Jawabannya, sudah diketahui tadi gaji Alia adalah 10 juta, dikurangi dengan biaya jabatan, 5% dikali dengan 10 juta rupiah, yaitu hasilnya 500.000. Iuran pensiunnya karena iuran pensiunnya sebesar 1,5% dari total gajinya, yaitu jadi 1,5% ini dikalikan dengan 10 juta, hasilnya 150.000. Dan iuran JHT sudah diketahui di soal yaitu 250.000. Dan ditotalkan hasilnya 900.000. Hingga penghasilan neto dari pengurangan gaji dikurangi dengan iuran-iuran wajib pajak, hasilnya adalah 9.100.000. Karena kita akan menghitung pajak penghasilan, jadi penghasilan neto ini kita hitungkan 1 tahun. Caranya itu penghasilan neto dikalikan dengan 12, hasilnya 109.200.000. Selanjutnya kita hitung PTKP. PTKP dari wajib pajak itu 54 juta karena dia sudah berstatus kawin ditambah dengan 4.500.000 dengan 1 anak ditambah 4.500.000 dan total dari PTKP-nya yaitu 63 juta. Selanjutnya kita hitung PTKP setahunnya. Perhitungannya yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, hasilnya 46.200.000. Selanjutnya kita hitung PPh 21 terutangnya. Sudah kita ketahui di materi sebelumnya, tarif dari 0 sampai 50 juta itu adalah 5%, karena ini tidak melebihi dari 5%, kita kenakan tarif 5%. Jadi 5% dikalikan 46.200.000, hasilnya 2.310.000. Dan untuk per bulannya dibagikan 12 yaitu 192.500. Jadi untuk PPh 21 yang harus dibayar Alia sebesar 192.500 per bulannya. Selanjutnya itu perhitungan PPh pasal 21 atas pindahan tugas. Pindahan tugas berarti ketika perusahaan memindahkan pegawainya ke tempat tugas yang lainnya. Contoh soalnya, Lukas adalah seorang pegawai dari PT Sido Makmur di Jambi. Lukas menerima gaji 10.500.000 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. Pada bulan Juli, Lukas dipindah tugaskan ke kantor cabang yang berada di Surabaya. Selama bekerja di PT Sido Makmur, Lukas hanya menerima gaji saja. Jawabannya sudah diketahui. Kita hitung dari PT Sido Makmur di Jambi. Sudah diketahui gajinya 10.500.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 500.000, iuran pensiun
210.000, totalnya 710.000. Selanjutnya kita hitung penghasilan netonya. Dikurangkan dari gaji dikurangi dengan iuran-iuran wajib pajak. Dan hasilnya adalah 9.790.000. Karena dia bekerja di PT Makmurnya 6 bulan, nah penghasilan neto tadi dikalikan dengan 6, yaitu 58.740.000. Karena kita mau menghitung PPh, kita perhitungan penghasilan neto ini setahun. Dikalikan dengan 12, penghasilan neto dikalikan dengan 12, hasilnya 117.480.000. Selanjutnya kita hitung PTKP untuk wajib pajak, yaitu 54 juta. Sehingga PKP-nya yaitu 63.480.000. Selanjutnya kita hitung PPh 21 terutang. Karena melebihi dari 50 juta, kita kenakan tarif yang berikutnya, yaitu 15%. Cara perhitungannya, yang 50 juta kita kenakan tarif 5%. Dan selebihnya kita kenakan tarif 15%. 5% dikali 50 juta, 2.500.000. Dan selebihnya 15% dikalikan dengan 13.480 itu 2.022.000. Totalnya 4.522.000. Sehingga PPh 21 terutang 6 bulan itu adalah 2.261.000. Nah, PPh ini telah dipotong oleh PT Sido Makmur Jambi sebesar 2.261.000. Sehingga PPh pasal 21 belum dipotong itu hanya nihil, sudah tidak ada lagi. Kemudian kita hitung yang PT Sido Makmur Surabaya, gajinya 10.500.000. Dikurangi dengan biaya jabatan 500, biaya iuran pensiun 210, hasilnya 710. Sehingga penghasilan netonya 9.790.000. Kemudian untuk penghasilan netonya 6 bulan itu 58.740. Sehingga setahunnya hasilnya 117.480. 117.480.000. Kita perhitungan PTKP-nya untuk 1 tahun itu 50 yang dikenakan wajib pajak itu 54 juta. Sehingga PKP-nya adalah 63.480.000. Untuk PPh 21 terutang, 5% dikalikan dengan 50 juta, hasilnya 2.500.000. Kemudian untuk selebihnya 15% dikalikan dengan 13.480.000, hasilnya 2.022.000. Nah, hasilnya jika dijumlahkan itu 4.522. Hingga PPh 21 terutang 6 bulan itu adalah 2.261.000 rupiah. Dan sudah dipotong dari PT Sido Makmur Surabaya sebesar 2.261.000 rupiah. Hingga PPh pasal 21 belum dipotong itu nihil, hasilnya tidak ada lagi. Dan yang terakhir perhitungan PPh pasal 21 atas upah. Kita langsung ke contoh soal. Tuan X sebagai tenaga kerja lepas di PT A memperoleh penghasilan dalam sehari 500.000 selama 8 hari. Hitung PPh 21 terutang. Jawabannya PPh terutang sehari. Nah, untuk seharinya itu 500 dikurangi dengan 450.000 dikalikan dengan 5%. Sehingga 50.000 ini dikalikan dengan 50%, hasilnya 2.500. Mengapa ini dikurangi 450? Karena tarif dari upah harian ini jika kurang dari 450 itu tidak dikenakan pajak penghasilan. Karena dia melebihi dari 450,
maka dia dikenakan pajak